it might be good to just hear what she has to say. At least Fuck. Pada suatu malam perayaan Halloween, scene film memperlihatkan seorang pria sedang berjalan seorang diri. Dia bernama John. Dia sedang diikuti oleh seseorang tak dikenal. Akan tetapi orang itu tiba-tiba menghilang seketika setelah John melihat seorang gadis bernama Emma. Namun John menghiraukannya hingga ketika sampai di jembatan penyeberangan orang, John kembali bertemu dengan Emma tepat di depan matanya. Namun ketika John mengedipkan mata, sosok Emma kembali menghilang di hadapannya. Dan ternyata Emma ini adalah anaknya si John sendiri yang telah lama John tinggalkan bersama ibunya karena John telah menikah lagi dengan wanita lain. Dan sudah pasti kini Emma sudah dewasa dan yang John lihat tadi sosok Emma waktu kecil. Entah halusinasi atau apa, saat itu juga John langsung menghubungi Emma yang entah berada di mana saya tidak tahu. Dalam telepon tersebut, John meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat selama ini. John berusaha memperbaiki kembali hubungan antara mereka. Namun kala itu Emma tak memperdulikannya. Ia tak mau mendengarnya lagi dan langsung mematikan telepon tersebut. Saat itu sosok pria bertopeng dengan julukan The Jester yang sempat mengikuti John, ia kembali muncul tepat di belakangnya John. Namun sepertinya John mengetahui sosok The Jester ini. Kala itu John mengatakan bahwa ia sudah berusaha memperbaiki keluarga kecilnya, namun dia gagal. Dan The Jester itu kita panggil saja JS. Namun tak lama kemudian JS pun langsung menjerat lehernya si John menggunakan ilmu telepatinya. Dan esok harinya scene film pun memperlihatkan dengan prosesi pemakamannya si John. Ternyata Emma juga menghadiri pemakaman itu. Hanya saja Emma tidak berbicara dengan orang-orang di sana, terutama dengan anaknya John dari istri keduanya yang bernama Jesslyn. Walau mengetahui kematian sang ayah yang tak wajar, Emma tak merasa sedih sedikit pun. Tak lama kemudian Jocelyn kedatangan temannya yang hendak ikut bela sungkawa. Mereka bernama Liam, Madison, dan Alexi. Kembali ke si Jocelyn yang ternyata dia sempat heran dan tanda tanya dengan kehadirannya Emma di pemakaman tersebut. Saat itu Emma pun mengabari ibunya bahwa pemakaman sang ayah telah selesai. Namun kala itu Emma tak sengaja melihat si JS yang sedang menari-nari tepat di makamnya si John. Akan tetapi seperti yang sudah-sudah, sosok JS itu pun langsung kembali menghilang. Tak hanya Emma, para penggali kubur juga bertemu dengan JS, bahkan sempat menegurnya dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Namun si Jester kampret bukannya pergi, dia malah duduk santuy di peti mati. Jelas si penggali kubur itu pun kesal. Dia meminta salah satu rekannya untuk menelponkan polisi. Namun ketika si penggali kubur itu hendak melangkah, tiba-tiba ia jatuh tersungkur dan kepalanya terbentur batu nisan hingga wafat. Dan ternyata itu semua ulahnya si berdebah Jester dengan ilmu telepatinya. Dan ketika teman si korban tersebut hendak memeriksanya, ia merasa heran dengan tali sepatu yang terikat satu sama lain. Dan ketika si teman hendak melaporkan kejadian tersebut, tiba-tiba dia tersedak dan keluar sebuah apel dari dalam mulutnya. Anjrit, apel. Dan endingnya kedua penggali kubur itu pun tewas. Singkat cerita, pada malam harinya Emma pun bertemu dengan Jocelyn di sebuah tempat yang sudah direncanakan dari sebelumnya. Setelah mengetahui siapa Emma ini, Jocelyn pun berusaha mengakrabkan diri dengan kakak tirinya itu. Dan seperti obrolan para betina pada umumnya, mereka berdua pun terlihat cukup akrab. Hingga di tengah obrolan itu, Jocelyn menunjukkan sebuah foto Emma waktu kecil bersama sang ayah. Foto itu Jocelyn dapatkan dari kantung jaket ayahnya yang ia ambil tepat di hari kematiannya. Namun ketika melihat foto itu, Emma langsung sedih campur emosi mengingat kejadian paling sedih ketika ayahnya meninggalkan sang ibu dan dirinya. Dan pada waktu itu juga Emma langsung pergi meninggalkan Jocelyn. Dan setelah itu Emma kembali bertemu dengan si JS yang sempat menghadangnya.
Merasa dirinya tidak nyaman dengan kehadirannya si JS, Emma pun mencoba mengamankan diri dengan masuk ke sebuah toko terdekat. Dan tak lama kemudian dia pun pergi. Scene beralih ke Jocelyn yang sedang bersantai di rumahnya. Dia tiba-tiba melihat bayangan seseorang di balik hordeng jendelanya. Tak lama setelah itu, teman-temannya Jocelyn datang, sehingga ia tak sempat melihat sosok di balik jendela tersebut. Dan teman-temannya itu mengajak Jocelyn untuk pergi ke festival Halloween. Namun kala itu Jocelyn sedikit tersinggung dengan perkataan temannya itu terkait kematian sang ayah. Kemudian Jocelyn pun pergi masuk ke kamar ayahnya. Dan di dalam kamarnya itu, Jocelyn melihat bayangan ayahnya di dalam bingkai foto. Mungkin bayangan di jendela tadi itu juga bayangannya John, ayahnya Jocelyn. Mungkin itu juga, entahlah. Oke, lanjut. Setelah heran dengan beberapa kejadian yang menurutnya cukup janggal, Jocelyn pun memutuskan untuk pergi ke pesta Halloween bersama teman-temannya. Scene kembali ke Emma. Merasa The Jester pergi meninggalkannya, Emma pun keluar dari toko tersebut. Namun ia kembali dikejutkan dengan kehadirannya si JS yang ternyata kembali menghadangnya. Di mana The Jester itu mengajak Emma sedikit bermain trik kartu. Merasa tak punya pilihan lain, Emma pun mengikutinya. Setelah The Jester menebak kartunya dengan benar, Emma pun langsung pergi dari sana. Namun si JS itu malah mengikutinya. Kesal dengannya, Emma pun sempat mendorongnya. Alih-alih si JS yang akan terjatuh, namun ternyata Emma lah yang menjatuh tersungkur yang membuat sebuah botol minuman pecah di tangannya. Kemudian si JS itu mengambil pecahan beling itu dan langsung menggorok lehernya sendiri di hadapan Emma. Namun tak lama kemudian si JS bangun bangkit kembali. Hal itu membuat Emma ketakutan sehingga ia memutuskan untuk lari pergi dari sana. Kembali ke Jocelyn yang sudah sampai di pesta Halloween itu. Di sana mereka langsung memasuki sebuah wahana rumah hantu. Dengan perasaan terpaksa, Jocelyn pun mengikuti teman-temannya itu. Sesampainya di dalam, Jocelyn pun langsung tertinggal dan dia pun mencoba mengejar kembali teman-temannya itu. Saat dia akan melangkah, Jocelyn terkejut ketika melihat kaki bergelantungan di depannya dengan sepatu persis milik sang mendiang ayah. Tak hanya itu, di belakang Jocelyn juga terlihat sosok hitam yang sedang berdiri menghadapnya. Namun ketika sosok hitam itu hendak menyekiknya, Jocelyn langsung menengok ke belakangnya. Entah apa yang terjadi, nyatanya sosok hitam itu tiba-tiba berubah menjadi Madison, salah satu temannya Jocelyn. Hal tersebut membuat Jocelyn ketakutan campur sedih. Ia pun langsung keluar dari wahana tersebut. Ketika di luar, Jocelyn mengatakan kepada temannya itu bahwa semua orang yang Jocelyn sayangi kini telah pergi, dimulai dari sang ibu dan kini ayahnya. Perlu diketahui sebelum si John meninggal, ibu Jocelyn telah meninggalkannya lebih dulu. Yang ia miliki kini hanyalah sang kakak tiri itu yang tak lain dan tak bukan adalah Emma yang entah kemana sekarang. Mendengar hal tersebut, Madison pun langsung mencoba menenangkan sahabatnya itu. Dan Madison juga mengatakan bahwa Jocelyn masih memiliki teman yang bisa ia anggap sebagai keluarga. Dan film pun kembali ke Emma yang ternyata ia kembali bersembunyi masuk ke toko yang sama setelah menyaksikan ulah si Jester kampret tadi. Kemudian Emma pun menceritakan apa yang terjadi barusan kepada si penjaga toko. Namun si penjaga toko mengatakan kalau itu hanyalah halusinasi Emma sendiri karena Emma terlalu banyak menenggak alkohol. Dan si penjaga toko itu malah menyuruh Emma untuk pergi, jika tidak dia akan menelpon pihak berwajib untuk mengusirnya. Dan akhirnya Emma pun menuruti saran si penjaga toko itu. Namun sebelum pergi, Emma meminta izin untuk membersihkan dirinya di toilet. Dan saat Emma keluar dari toilet, ternyata sudah ada dua polisi di dalam toko tersebut. Dan Emma pun kembali menceritakan apa yang terjadi kepada dua polisi itu. Dua polisi itu sempat menganggap cerita Emma sebagai bualan belaka. Tak lama kemudian, The Jester itu tiba-tiba muncul di sana. Dua polisi itu pun langsung melontarkan beberapa pertanyaan kepada si JS. Namun JS hanya diam saja dan pergi dari sana. Namun tak lama kemudian JS tiba-tiba muncul di belakang Emma yang membuat mereka semua keheranan. Kemudian kedua polisi itu meminta JS untuk membuka topengnya. Namun JS malah menunjukkan trik sulap menggunakan borgol, di mana dia memasangkan borgol di tangannya sendiri. Namun dengan sebuah gerakan bim, salah bim, tiba-tiba borgol itu pindah kepada kedua tangan polisi itu.
Dan si Jester itu langsung membunuh kedua polisi itu dengan cara yang sangat-sangat kejam sehingga adegan itu tak bisa saya tampilkan. Melihat hal tersebut membuat penjaga toko dan Emma histeris. Sayangnya saat Emma hendak kabur melarikan diri, dia malah terpeleset jatuh dan sempat pingsan. Namun tak lama kemudian Emma kembali bangun dan berhasil kabur walau sempat dikejar oleh The Jester. Oke, sementara kita tinggalkan dulu Emma, mari kita kembali ke Jocelyn. Di pesta Halloween itu, Jocelyn kembali melihat sosok ayahnya yang sedang menatapnya dari kejauhan. Kemudian Jocelyn pun mencoba mendekati sosok ayahnya itu. Namun tiba-tiba ia juga melihat sosok dirinya yang masih kanak-kanak yang kemudian memeluk sosok sang ayahnya itu. Kemudian scene berfokus pada temannya Jocelyn bernama Liam. Liam ternyata didatangi oleh The Jester yang langsung menunjukkan sebuah trik sulap menggunakan gelas cup. Kalian sendiri pasti sudah tahu dengan trik satu ini. Liam sendiri menganggap JS ini hanyalah orang biasa yang ikut merayakan pesta Halloween itu, sehingga ia mengikuti permainannya si JS ini. Kemudian Liam pun disuruh memilih salah satu gelas oleh JS. Namun ketika JS membuka gelas itu, ternyata isinya adalah tumpukan giginya si Liam. Cuak. Tak hanya itu, pada gelas terakhir The Jester juga menunjukkan isinya, yang ternyata isinya adalah kedua bola matanya Liam. Anjir. Jocelyn yang menyadari ada yang tak beres dengan temannya itu, ia pun menghampirinya dan mendengar jeritan Jocelyn, Alexi sontak memanggilnya. Ada apa, Jocelyn? Namun tiba-tiba si Jester kampret ini muncul tepat di belakangnya Alexi. Dan Alexi pun menjadi korban berikutnya yang disaksikan oleh Jocelyn. Di sisi lain, Emma yang sedari tadi berlari ketakutan, ia pun tersungkur kelelahan. Tak lama kemudian, Emma pun menerima telepon dari ibunya. Namun yang membuat Emma semakin kebingungan adalah ketika ibunya bertanya mengenai si The Jester. Sang ibu juga berkata bahwa The Jester ingin menunjukkan kebenaran kepada Emma. Tak lama kemudian, si The Jester kembali muncul di hadapannya Emma dan mengikuti gerakan yang diucapkan ibunya Emma di telepon. Dan pada saat itu juga Emma berspekulasi bahwa yang berbicara di teleponnya itu adalah The Jester dan bukan ibunya. Di telepon The Jester menjelaskan bahwa Emma memiliki perilaku buruk yang sama dengan sang ayahnya alias John. JS juga mengatakan bahwa Jocelyn mencoba membangun hubungan baik antara kakak beradik dengan Emma. Dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan, Emma pun meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat. Namun kemudian The Jester mengatakan bahwa kini sudah terlambat. Dalam perbincangan itu, Emma kembali melihat sosok sang ayah di sebuah jembatan. Meski Emma tahu itu hanyalah tipuan manipulasi si The Jester, Emma tetap menemui ayahnya dan melakukan sedikit perbincangan. Di sini ayahnya menjelaskan kalau ia sudah mencoba menghubungi Emma dengan maksud akan memperbaiki hubungan keluarga mereka yang telah rusak. Tetapi Emma yang keras kepala membuat John tidak memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Kemudian John pun mengalungkan sebuah tali tambang sambil mengatakan bahwa Emma lah yang telah menyebabkan John mati. Lalu tiba-tiba tali itu menarik Emma dengan sendirinya dan menggantungnya, persis seperti yang terjadi kepada John di awal film tadi. Dan film pun tamat. Masih penasaran apa yang akan terjadi dengan Jocelyn? Maka dari itu jangan lupa subscribe. Oke guys, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Nuhun, wassalam.